Saudara-saudariku terkasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa, hari Minggu biasa ke-6, Minggu 12 Februari 2023. Bacaan Injil Matius bab 5 ayat 17-37 yang kita dengar pada hari Minggu biasa ke-6 ini mengajak kita untuk mengenal pribadi Yesus sebagai penggenap atau penyempurna hukum Taurat. Saudara-saudari terkasih, menerima aturan-aturan rupanya makin lama makin sulit bagi manusia modern yang menganggap kebebasan individu sebagai syarat mutlak untuk mencapai kebahagiaan yang layak. Tetapi hendaknya diingat bahwa kebebasan bukan berarti kesewenangan, bukan juga semata-mata untuk melegalkan niat jahat, atau juga untuk bertindak semau gue. Kebebasan pertama-tama berarti adanya kemungkinan untuk mencapai sendiri kebahagiaan yang indah. Jika demikian, maka kebebasan bukanlah suatu selubung sikap sewenang-wenang, melainkan suatu daya dorong ke arah hidup bersama yang lebih sejahtera. Ajaran dan pesan Yesus justru mengutamakan kebebasan, bukan kebebasan lahiriah yang semu, melainkan kebebasan sejati dalam cinta kasih yang tulus. Pesan Yesus dalam Injil Matius bab 5 ayat 17-37 sangat jelas untuk kita. Kehadiran Yesus tidak meniadakan atau mengurangi ketetapan Allah. Bahkan satu iota atau satu titik pun tidak. Walaupun Yesus putra Allah yang mempunyai intimitas atau kedekatan dengan Bapanya, ia merasa bahwa hukum yang terdahulu sudah ditetapkan Allah dengan benar. Karena itu, kehadirannya ke dunia justru untuk melengkapi dan memenuhi apa yang menjadi norma peraturan atau kehendak Allah itu. Mengapa demikian? Sebab Yesus adalah penggenapan atau penyempurnaan janji Allah. Dengan demikian, kita diundang untuk mempercayai Yesus secara utuh, secara menyeluruh, tidak bagian per bagian, tidak hanya mendengarkan atau memperhatikan hal-hal yang menyenangkan atau menguntungkan kita. Saudara-saudari terkasih, jika kita mencermati sabda Yesus hari ini, maka amat jelas dan tegas kata-kata Yesus. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Lebih lanjut Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, tidak satu iota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian jelas ada penegasan-penegasan yang lebih radikal dari peraturan hidup, petunjuk, perintah, dan pedoman bertindak bagi setiap orang yang percaya kepada Allah. Bahkan ditekankan lagi di bagian akhir kata-kata Yesus. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Disinilah letak konsistensi sikap Yesus.
Saudara-saudari terkasih, sikap atau tindakan Yesus tentu sangat berbeda dengan sikap kita manusia yang adalah murid-murid Yesus sendiri. Kita seringkali permisif kepada diri kita sendiri. Tidak apa-apalah, sesekali. Kan tidak terus-menerus. Toh Tuhan juga makhluk dengan sikap kita sebagai makhluk ciptaannya. Begitu selalu kita berujar untuk membenarkan sikap dan tindakan kita. Tampak jelas bahwa begitu mudahnya kita memaklumi diri, tidak punya ketegasan, tidak konsisten dalam bersikap terhadap diri sendiri. Mudah bersikap permisif terhadap diri sendiri untuk membuat kekeliruan atau akrab dengan kedosaan. Karena itu, Yesus mengambil peran sebagai yang meluruskan, yang membimbing, mempersiapkan kita untuk hidup berkenan kepada Allah, sekaligus menyadarkan kita bahwa Dialah kegenapan semua hukum Allah itu. Atau dalam kata-kata Santo Agustinus, Tuhan selalu menulis lurus pada setiap jalan hidup kita yang kadang bengkok. Saudara-saudari terkasih, gerakan transformasi atau pembaharuan yang dilakukan Yesus ini sejatinya mau menyadarkan kita bahwa beriman kepada Allah berarti mencintainya, yang secara nyata harus tampak dalam sikap kita kepada sesama. Artinya, antara kata dan perbuatan harus sejalan. Dan hal inilah yang dikehendaki Allah sendiri dan juga ditegaskan Yesus supaya kita mendapat kebahagiaan atau keselamatan dalam hidup. Jangan sampai lain di bibir, lain di hati. Maka semakin orang beriman, semakin pula orang harus mengasihi dan mencintai sesama, terutama mencintai Tuhan. Semakin orang mengasihi, semakin dia harus mampu menguasai diri, mengendalikan diri, sehingga selalu berada dalam keadaan yang baik, keadaan yang benar. Saudara-saudari terkasih, semoga kita semua tetap kokoh kuat dalam beriman dan mampu mengaktualisasikan iman kita dalam karya-karya, dalam perbuatan-perbuatan nyata setiap hari. Dengan itu, iman kita menjadi lebih hidup dan menghasilkan banyak buah kebaikan dan kebenaran dalam hidup bersama yang lain. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.